Sudah 3 hari sejak Syifa pergi dari rumahnya. Beberapa kali dia menelpon tetapi nomornya tidak aktif. Bahkan dia harus mendengar omelan papanya semalaman. Apalagi saat Pak Nur mengingatkan kembali pada janjinya tempo lalu. Mana janjimu, Uf? Mana? Bukankah kamu dulu berkata jika menerima perjodohan ini atas dasar Allah dan menyempurnakan agama? Bukankah dulu kamu berkata jika gadis soleha saja sudah membuatmu bahagia? Mana, Uf? Papa seperti gagal mendidikmu. Pupil Rauf sedikit mengecil saat mengingat kejadian di malam. Pak Nur memarahinya habis-habisan. Apakah dia terlalu keterlaluan kepada Syifa? Dari kejauhan terdengar suara sepatu yang beradu dengan keramik. Ingat, kamu sudah besar, sudah punya tanggungan istri. Seharusnya sudah punya rasa tanggung jawab, sindir Pak Nur. Mata tua itu menatap bola mata Rauf yang kosong. Terlalu banyak penyesalan di hatinya, membuat dia tak sanggup berkata-kata dan memilih melamun. Sudah, Papa ke kantor dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Rauf. Terdengar ketukan suara sepatu lagi yang beradu dengan keramik mengisi indera pendengarannya. Dia benar-benar hampa. Entahlah di hatinya seperti apa, sesuatu yang hilang. Apakah dia mulai menyukai gadis itu? Atau hanya sekedar simpati? Entahlah, dia pun juga tidak bisa memastikan. Namun rasa itu cukup memastikan. Dia bingung harus mulai dari mana. Apa yang harus dilakukan agar tidak memperkeruh suasana? Rauf menghela napas perlahan, menatap keluar jendela, menampakkan pohon palem yang ditanamnya beberapa tahun lalu. Tak terasa sekarang sudah hampir berbuah saja. Tampak kaca jendela berembun dengan sorotan cahaya mentari yang menyirami bumi. Bukankah semakin dewasa harus semakin bertanggung jawab? Lihatlah dia sekarang, sudah berumur 24 tahun, tetapi masih saja egois. Dia tak sekalipun mengesampingkan sifat egoisnya untuk merajut rumah tangga dengan Syifa. Apalagi saat dia teringat janjinya dengan Pak Nur tempo lalu. Menikah atas dasar Allah, atas dasar agama, bahkan menyempurnakan agama. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan ucapannya kelak di yaumul akhir? Bagaimana dia menyebut nama Allah sedangkan dia tidak becus menepatinya? Melupakan Humairah dan mencoba mencintai gadis yang berjilbab baik akhlaknya. Bukankah Syifa baik, berjilbab dan cantik? Jauh di atas kriteria standar yang dia berikan. Mengapa dia begitu menyakiti gadisnya itu? Ya Allah, maafkan aku. Syifa, maafkan aku. Maafkan aku, lirihnya dalam hati. Batinnya menangis, menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Tangannya memegang mata, takut-takut suatu saat akan keluar air yang nanti bisa jatuh ke pipinya. Bagaimana kabar gadisnya sekarang? Sungguh dia rindu. Rindu dibuatkan masakan, rindu diingatkan untuk mandi, rindu senyum hangatnya dan mata teduhnya. Bagaimana ini ya Allah? Bergegas dia mengambil motor metik dan mencari Syifa. Dia akan ke rumah Syifa. Mbak, apa tidak pulang saja? Ana takut nanti Mas Rauf mencari, kata Ana kemarin saat mampir ke kosan. Selama 2 hari Ana bahkan selalu sempat menengoknya walaupun Syifa sudah berkata tidak usah. Perkataan Ana itu cukup mengusik batinnya. Dia merasa sudah kelewatan seperti ini. Dia bukan istri yang baik, begitulah penilaiannya sendiri. Bagaimana jika ibu tahu? Menangiskah? Bagaimana jika bapak tahu? Apakah bapak akan merasa tidak becus membentuk karakternya? Terlebih bagaimana perasaan Pak Nur, mertuanya yang sangat baik hati dan hangat itu? Tidak. Dia telah mengecewakan banyak orang. Toh jika dipikir-pikir, tidak mungkin kan Rauf mencarinya? Mengapa dia harus pulang ke rumah Rauf dan mencemaskan kekhawatiran Rauf kepadanya? Bagaimana bisa Rauf mengkhawatirkannya sedangkan dia saja baru saja menampar Syifa?
Jemarinya memegang pipi, mengingat kembali tamparan keras yang menyimbolkan benci mendalam untuk dirinya. Mengapa Rauf begitu kasar? Apakah dia akan mengingkari janjinya tempo lalu? Jika dia akan mempertahankan pernikahan yang masih sebiji jagung ini? Namun bagaimana perasaan orang-orang di sekelilingnya nanti? Dia teringat wajah ibu, bapak, dan Pak Nur yang menaruh harapan kepadanya. Apakah dia akan menjadi gadis pecundang yang langsung menyerah terhadap rintangan? Dia dulu bahkan tidak berpikir jika dia menikah akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Ya Allah, bagaimana ini? Gemercik air mengenai genteng. Awalnya hanya beberapa, lambat laun semakin banyak. Syifa menatap langit-langit ruangan. Ini sudah musim hujan, tidak terasa Desember telah tiba. Mbak, panggil perempuan berambut sebahu kepadanya. Gadis itu berada di ambang pintu, menatapnya sedikit canggung. Syifa tersenyum lebar, mempersilahkan perempuan berambut sebahu itu masuk ke kamar. Ana tidak kemari. Syifa menggeleng. Dia bilang hari ini tidak kemari, katanya hari ini adalah hari sibuk-sibuknya, tidak ada waktu luang untuk mengunjungi kita. Dia memang anaknya sok-sokan, Mbak, canda perempuan berambut sebahu itu kepada Syifa. Yang diajak bercanda tertawa kecil sambil melambaikan tangan. Memang sejak kecil seperti itu, tapi aku bersyukur punya adik sepertinya, bisa diandalkan, sangat perhatian, sungguh seperti bidadari bumi saja. Suasana berisik karena di luar sedang hujan. Keduanya memakai jaket. Syifa menggesekkan kedua tangannya untuk menghasilkan energi hangat. Mbak, ngomong-ngomong cowok yang disukai Ana itu siapa? Perempuan berambut sebahu itu pun mengajak Syifa julid. Kalau dalam bahasa fikihnya adalah ghibah. Aku tidak tahu nama dan ciri-ciri pemuda yang disukainya. Soalnya tiap kali aku bertanya dia pasti menjawab, rahasia Mbak. Nanti saja kalau memang jodoh ya pasti tahu. Dia sok-sokan membuat kepo. Untungnya aku bukan tipikal orang yang kepo. Gadis di dekat Syifa ikut tertawa bersamanya. Dia tidak bisa membayangkan jika gadis sealim Ana bisa jatuh cinta dengan seorang pemuda. Pernah dia bertanya keheranan dengan Ana tentang kisah cintanya. Ana kemudian berkata, memangnya tidak boleh orang jatuh cinta? Sealim-alimnya orang pasti ya punya perasaan, dan cinta itu fitrah yang sudah Allah berikan. Rasulullah saja bisa jatuh cinta dengan Aisyah, dan itu membuat perempuan berambut bahu kalah telak. Aku masih belum menyangka jika adikku sudah jatuh cinta, seperti baru kemarin dia tidur di gendonganku. Mata Syifa beralih menatap langit-langit ruangan. Dia tersenyum, membayangkan wajah adiknya saat itu yang belum bisa berjalan dengan baik. Gadis di samping Syifa sepertinya pendengar yang baik. Dia masih setia menunggu Syifa melanjutkan cerita. Tahu-tahu bercerita tentang pemuda saja, dia bertemu dengan pemuda itu di supermarket tempat dia bekerja paruh waktu. Itu pertama kali aku menyadari jika adikku memang sudah beranjak dewasa. Seperti baru kemarin dia berada di bangku sekolah dasar, sekarang sudah kuliah saja. Bukannya semakin reda, hujan malah semakin deras. Aroma tanah yang basah masuk ke indera penciuman mereka. Dingin, diam-diam menyelinap di tulang belulang, membuat keduanya menggigil secara bersamaan. Tiba-tiba dari luar terdengar suara orang mengetuk pintu keras sekali. Posisi kosan yang kecil membuat jarak pintu antara pintu dan kamar Ana lebih dekat. Mbak, aku bukakan pintu dulu ya. Perempuan berambut sebahu itu beringsut keluar. Siapakah gerangan yang hujan-hujan begini ke sana? Biasanya manusia, apalah rakyat berkode plus 62 akan merasa malas keluar di saat hujan begini. Toh jalanan dan tanah becek, bahkan ada beberapa yang tergenang air. Sembari menunggu perempuan berambut sebahu datang ke kamar, Syifa menghirup dalam-dalam udara hujan. Katanya, jatuhnya hujan selalu menyertai kenangan. Menghirup aromanya memaksa memori menyelinap diam-diam ke sanubari. Dia menikmatinya. Suasana hujan
tempiasan demi tempiasan air yang jatuh ke genteng, hingga aroma yang membuatnya tenang. Tiba-tiba saja dia berpikir jika di dalam film roman yang mengetuk pintu di sana adalah Rauf. Benarkah dia? Tiba-tiba jantungnya terasa lebih cepat bekerja. Dia takut kalau yang datang adalah Rauf. Jika dia memaafkan dan melupakan kejadian yang sudah terjadi atau bla. Assalamualaikum Mbak Syifa. Kini Ana sudah berada di ambang pintu kamar. Dia cengengesan tanpa henti, sedangkan Syifa menghela napas lega. Dia kira Ana adalah Rauf. Susah memang jika cinta tak terbalas seperti ini. Hanya kita yang membayangkannya, tetapi dia tidak. Ini seperti halusinasi yang tidak akan pernah ada habisnya. Setelah Syifa menjawab salam, menyembullah perempuan berambut bahu di samping Ana. Itu mentalmu membuat lantai becek. Ana menempelkan jari telunjuk ke bibir, mengisyaratkan agar gadis di depannya diam. Tolong jangan keras-keras, nanti ibu kos bisa tahu. Perempuan berambut sebahu itu pun hanya memasang tatapan sedikit gusar, wajahnya datar. Maaf Mbak mengganggu, aku ingin mengambil barangku yang kubutuhkan di sana. Setelah mengambil barangnya, dia pergi. Nanti sepertinya aku akan kembali ke sini. Dia berdehem panjang seolah memikirkan tentang barang apa yang harus dibawanya di tempat KKN. Akhir-akhir ini aku mudah pelupa. Ana pergi meninggalkan dua orang itu lagi. Kali ini tidak di kamar. Mereka duduk di ruang tamu sembari memandangi miliran air yang jatuh ke tanah. Syifa bodoh, benar-benar bodoh. Bukankah Rauf tidak tahu alamat ini? Lalu bagaimana Rauf akan menemukannya? Betapa imajinasinya tentang film roman telah membuatnya hilang akal. Lama mereka bertukar cerita, menghabiskan sesapan demi sesapan teh hangat dengan bercerita. Hingga 1/4 jam berikutnya seseorang datang. Dia mengetuk pintu perlahan, membuat perempuan berambut sebahu kesal. Baiklah, aku harus membukakan pintu untuk Ana. Namun sebelum gadis itu melangkahkan kaki, tiba-tiba orang di balik pintu bersuara. Syifa, Assalamualaikum. Apakah Syifa ada di sini? Suara itu, dek, Mas Rauf? Tanyanya dalam hati. Matanya terbelalak sempurna, bersambung.